Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal limit fungsi trigonometri. Pembahasan soal limit fungsi trigonometri ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan saya berikan 3 contoh soal. Seperti kita ketahui bahwa materi limit ini sudah diterima oleh siswa di kelas 11. Tetapi limit yang dipelajari di kelas 11 adalah limit fungsi aljabar. Sedangkan di kelas 12, materi matematika peminatan ini materinya adalah limit fungsi trigonometri. Agak berbeda sedikit dengan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, maka kita harus mengetahui dulu rumus dasar limit fungsi trigonometri. Perhatikan, ada 4 rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin x per x nilainya adalah 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, x dibagi sin x sama dengan 1. Jadi di sini kalau diperhatikan, arahnya nantinya akan kita ubah menjadi bentuk sin x per x atau x per sin x. Yang ketiga, limit x mendekati 0, tangen x per x sama dengan 1. Yang keempat, limit x mendekati 0, x per tangen x sama dengan 1. Ini adalah rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri, kita mengarahkan ke arah bentuk rumus dasar ini. Entah kita kalikan atau kita ubah menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Intinya, nantinya kita arahkan ke bentuk rumus dasar ini. Untuk lebih jelasnya, kita mulai dengan pembahasan contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu limit x mendekati 0, sin kuadrat 6x per 3x tangen 4x. Nah, di sini bisa kalian perhatikan bahwa di sini bentuknya adalah bentuk perkalian. Jadi bentuk dasar limit trigonometri kalau berbentuk perkalian seperti ini cenderung lebih mudah untuk menyelesaikan. Perhatikan, saya akan membahas cara menyelesaikan soal itu. Limit x mendekati 0, sin kuadrat 6x per 3x tangen x. Di sini ada sin kuadrat 6x. Kalau kita mengarahkan ke bentuk dasar yang tadi, maka kita membutuhkan, karena di sini ada 6x, maka kita membutuhkan 6x yang di bawah nanti untuk dipasangkan dengan sin 6x. Karena di sini kuadrat berarti kita butuh 2. Maka di sini kita kalikan dengan 6x per 6x dan 6x per 6x. Maka karena di sini nilai ini adalah 1, ini juga 1, maka tidak mempengaruhi soal. Artinya soal ini tidak berubah. Nah, yang kedua, di sini yang bawah ada tangan 4x, maka kita membutuhkan 4x. Maka kita kalikan dengan 4x per 4x ini. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita nanti mana yang kita gunakan dan mana yang tidak, maka kita tuliskan secara berurutan seperti ini. 3x di sini, nah kita tulis seperti ini di depan. Kemudian sin 6x ini kita pasangkan dengan 6x ini, yang bawah kita ambil, kita pakai. Kemudian karena ini kuadrat, maka kita satu lagi seperti ini. Kemudian yang tangan 4x ini yang bawah kita pasangkan dengan 4x yang atas. Lalu kita lihat mana yang tidak kita gunakan. Karena 6x ini kita pakai yang bawah seperti di sini, ini juga seperti itu, maka yang tidak kita gunakan adalah yang atas.
Nah ini. Kemudian 4x per 4x di sini, 4x yang atas kita pakai, sedangkan yang bawah tidak, maka bisa kita menuliskan seperti ini. Lalu perhatikan di sini ada x ya, di sini ada x, ini ada x. Yang atas juga ada x, ada x. Ini bisa kita bagi, x dibagi x 1, kemudian x dibagi x ini juga 1. Maka berikutnya, karena ini tadi sudah kita bagi, berarti di sini yang bisa selanjutnya bisa kita tulis 1/3, nilai limit ini 1, nilai limit ini 1, nilai limit yang ini juga 1. Nah, kemudian karena ini tadi sudah kita bagi x-nya, maka tinggal 6 kali 6. Yang ini 1/4, maka hasilnya adalah 3. Nah, jadi kalau kita ubah menjadi bentuk dasar apa yang kita butuhkan, di sini kuncinya ada di sini, yaitu kita mengalihkan dengan angka atau mungkin variabel yang kita butuhkan supaya nantinya bisa mengarah ke rumus dasar limit fungsi trigonometri. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, ini sudah agak berbeda. Limit x mendekati 0 dari 2x kuadrat plus 4x per tangen 2x. Yang atas di sini berbentuk penjumlahan tetapi tidak ada sinusnya ataupun tidak ada tangennya. Sedangkan yang bawah di sini bukan bentuk penjumlahan tetapi di sini berbentuk tangen seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat. Langkah pertama, di sini karena ada 2x kuadrat plus 4x, maka di sini kita bisa mengeluarkan x-nya, maka bisa kita diubah menjadi bentuk seperti ini. Perhatikan untuk yang bawah, di sini yang berbentuk tangan adalah yang bawah, maka kalau kita lihat yang bawah di sini, maka kita membutuhkan nantinya untuk yang atas 2x, supaya mengarah ke bentuk rumus dasar tadi. Maka ini kita kalikan 2/2. Kenapa kok kita kalikan 2/2? Karena di sini sudah ada x, maka tidak usah kita kalikan dengan 2x per 2x. Jadi cukup kita kalikan dengan 2/2, karena di sini x-nya sudah ada. Maka langkah berikutnya, di sini nantinya bisa kita menuliskan seperti ini. 2x, nah di sini, kemudian tangen 2x. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita tulis lagi. Yang 2 yang atas karena sudah dipakai, berarti tinggal yang bawah seperti ini. Nah, nilai dari limit 2x per tangen 2x, nilai limitnya adalah 1. Kemudian 2 kali di sini x-nya kalau kita substitusikan nilainya adalah 0, berarti 2 kali 0 plus 4, yang ini adalah setengah. Maka nilai limitnya adalah 4 kali setengah 2. Berikutnya contoh yang ketiga. Nah, ini sudah agak berbeda lagi bahwa bentuknya baik yang atas maupun yang bawah adalah sama-sama penjumlahan, kemudian juga sama-sama ada fungsi trigonometri. Limit x mendekati 0 dari sin 2x plus 4x. Di sini tidak ada tanda kurung, berarti artinya sin 2x ini adalah berdiri sendiri, kemudian sin 3x plus tangen 4x. Untuk membahas soal seperti ini, agak berbeda dengan tadi yang bentuk perkalian. Langkah pertama adalah di sini yang ada fungsi trigonometrinya ini adalah yang depan. Kemudian ini yang bawah kedua-duanya adalah juga ada trigonometrinya, ada fungsi trigonometri, yaitu ini sin, ini tangen. Maka kita ubah dulu, kita bisa mengalihkannya dulu dengan ini 1 per x per 1 per x. Kalau kita ini adalah 1 ya, 1 per x per 1 x per 1 per x, maka tetap tidak mengubah nilai dari soal ini, tidak mengubah soal karena nilai ini adalah 1. Maka nantinya akan bisa kita tulis seperti ini. Sin 2x per x plus 4x per x. Kemudian yang bawah sin 3x per x plus tangen x per x. Maka berikutnya kita bisa menelaah, bisa melihat di sini ada sin 2x per x. Maka di sini nanti kalau kita mengarahkan ke bentuk rumus dasar, di sini kita butuh 2, maka kita kalikan 2 per 2. Yang ini butuh 3, maka kita kalikan 3 per 3. Yang ini sudah
sudah mengarah ke limit fungsi trigonometrinya, yaitu tangan X per X. Ke rumus dasar fungsi trigonometri, yaitu sudah tangan X per X. Berikutnya, nah ini kita pasangkan limit sin 2x per 2x, 2-nya yang atas tidak kita pakai, yang kita pakai yang bawah, maka kita tulis seperti ini. Ini tadi 4x per x nilainya adalah 4. Yang ini juga seperti itu. 3x kita pasangkan, 3 yang atas tidak kita pakai, bisa kita tulis seperti ini. Maka berikutnya sudah bisa kita hitung, nilai limit ini adalah 1 kali 2 ditambah ini 4, kemudian nilai limit ini sin 3x per 3x adalah 1 dikalikan 3 ditambah tangan X per X, ini nilai limitnya juga 1. Maka setelah kalau kita bisa kita menghitungnya, 1 kali 2 tambah 4, 6, 1 kali 3 tambah 1. 1 kali 3 ditambah 1, 6 per 4 sama dengan 6 per 4. Bukan 6 per 3 ya, 1 kali 3 ditambah 1. Jadi 3 ditambah 1, 4. Demikianlah pembahasan limit fungsi trigonometri bagian yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.